Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Pada video ini kita akan bahas soal latihan ujian sekolah matematika dari 4 SKL berikut. Nah, jumlah soalnya ada 25 PG ya. Jadi di sini Pak Wandri akan jelaskan full pembahasannya. Disimak baik-baik dan selamat belajar. Oke, soal nomor 1. Nah, ini hasil dari operasi bilangan. Jadi ada tanda bagi kan, kita kerjakan dulu. Tapi tanda ini kita rubah menjadi perkalian. Lalu yang di sebelah kanan posisinya berubah, jadi 5/18. 21/5 tetap, lalu dikurangi 3/4. Ini 5 dan 5 kita coret, 21 dan 18 kita bagi 3, ini 7, ini 6. Jadi 7/6 dikurang 3/4. Ini kita rapikan aja, ambil penyebutnya 12 ya, KPK 6 dan 4. 12 bagi 6, 2, 2 kali 7 ini 14, 12 bagi 4, 3, 3 kali 3 itu 9. Tandanya dikurangin kan, jadi 14 kurang 9 dapat 5, penyebut 12. Oke, jawabannya D ya. Soal nomor 2, ini materinya tentang operasi hitung pangkat. 64 pangkat setengah dipangkatkan 2/3. Jadi pangkatnya ini kita kalikan, 64 bilangan pokoknya tetap, setengah dikali 2/3 ini 2 dan 2 coret, jadi tinggal pangkat 1/3. Sekarang kita akan mengubah angka 64 ini dengan bentuk perpangkatan. Nah, ini ya. Nah, si pangkat atasnya 1/3, patokannya lihat penyebut angka 3. Kita tulis juga 3 di sini. Artinya jadi berapa pangkat 3? Hasilnya 64. Ya, yaitu 4 kan. Jadi 4 pangkat 3, 64. Dipangkatkan 1/3, ini berarti dikali pangkatnya, jadi tinggal 4 pangkat 1, yaitu 4. Jawabannya opsi B. Soal nomor 3, ini materinya adalah operasi hitung akar ya. Jadi perkalian akar, ini tidak ada syarat, artinya akarnya langsung saja dikalikan. Akar 3 kali akar 6, yaitu akar 18. Di opsi tidak ada akar 18, solusinya kita akan ubah kombinasi akar 18, yaitu berapa dikali berapa. Nah, ini caranya dengan kita coba isi dulu dengan angka yang kecil yaitu 2, berarti di sini 18 dibagi 2, yaitu 9. Kalau kebetulan keluar, maka selesai. Jadi akar 9 kali akar 2. Akar 9 keluar, yaitu 3, berarti 3 akar 2. Jawabannya opsi B. Oke, soal nomor 4, ini materi perbandingan berbalik nilai. Ada 15 orang, bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 10 hari. Nah, maka lama 25 orang untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama. Karena orangnya ditambah, maka harusnya pekerjaannya semakin cepat. Nah, kita buat formula begini, 15 orang ini sama dengan 10 hari. Berarti 25 orang kita buat sama dengan misalkan X hari. Karena ini perbandingan berbalik nilai, berarti atas dikali atas dibagi bawah. Jadi X 15 dikali 10 dibagi 25 ya. Ini dibagi 5, dibagi 5, jadi 3, ini 5. Berarti 30/5. 30/5 berapa? 6. Artinya akan selesai selama 6 hari. Jawabannya opsi D. Soal nomor 5, materinya adalah aritmetika sosial. Jadi Pak Wandri membeli 2 karung yang masing-masing isinya 1 kuintal. Artinya 2 karung, 2 kuintal ya. Nah, dibeli dengan harga total yaitu 6 juta. Oke, sekarang kita cari dulu harga belinya. Karena di sini diketahui totalnya 6 juta dan sementara membelinya 2 karung atau 2 kuintal, maka ini kita bagi dengan 2 karung. Tapi karena di sini ada dijual dengan per tiap kilo, maka di sini kita ubah kuintal ke kilo. 2 kuintal itu sama dengan 200 kilo. Jadi harga per kilo ini 6 juta dibagi 200. 02 coret di atas, 02 coret di bawah. Berarti 6 dibagi 2, 3, sisanya nolnya 4. Harga beli per kilo itu 30.000. Nah, sekarang dijual 36.000. Jelas dari kondisi ini kita tahu ada selisih. Selisihnya berapa? Yaitu 6.000 yang kita sebut sebagai untungnya 6.000. Nah, karena di sini minta untuk kondisi rugi atau untung menggunakan persentase,
Maka kita gunakan rumus persentase untung, yaitu untung per harga beli kali 100%. Jadi 6.000 per 30.000 kali 100%. 0,3 di atas coret, 0,3 di bawah coret. Ada 1 0 di bawah, coret dengan 100, ini nolnya coret 1. Berarti 60 dibagi 3, yaitu berapa? 20% untungnya. Oke, jawabannya opsi B. Soal nomor 6, ini tentang pola bilangan. Suku ke-20 dari pola ini. Nah, ini bisa kita gunakan rumus UN dari aritmetika, yaitu A tambah buka kurung N min 1 tutup kurung kali B. Nah, ini jelas N-nya 20, berarti N diganti dengan 20. A-nya di sini adalah angka 7, ditambah N min 1, 20 kurangi 1. B-nya di sini selisihnya. Selisihnya ini semua 3 ya, tambah 3, tambah 3. Berarti kita kalikan B-nya di sini 3. Oke, kita tinggal lanjutkan proses hitung. Berarti 7 ditambah 19 dikali 3 ya. Berarti U20 sama dengan 7 ditambah 57 ya. U20 ini sama dengan 64. Jawabannya opsi A. Soal nomor 7 materinya masih pola bilangan. Nah, di sini ada barisan aritmetika yang disusun sebagai berikut, tapi ada huruf N di tengah-tengah yang harus kita cari. Sebenarnya karena ini aritmetika, udah jelas selisihnya semuanya harus tetap. Min 8 ke min 4 itu ditambah 4, min 4 ke 0 itu tambah 4, 0 ke 4 tambah 4, 4 ke 8 tambah 4, 8 ke 12 tambah 4. Maka N ini 12 ditambah 4. Berapa? Berarti 12 tambah 4 itu sama dengan 16. Jawabannya opsi D. Soal nomor 8, persamaan linear satu variabel. Jadi di sini ada soal diminta untuk menyederhanakan bentuk persamaan ini. Nah, ini tinggal kita gunakan perkalian distributif ya. Jadi 5 dikali X tambah 2, yaitu 5X tambah 10. Lalu ini min 3 dikali X min 4, jadi min 3X plus 12. Setelah ini kita kelompokin X dengan X. Terus yang bukan konstanta ini berarti 10 ditambah 12 ya. 5X kurang 3X dapat 2X, 10 tambah 12 dapat 22. Jawabannya 2X tambah 22. Opsi C ya. Soal nomor 9, materinya SPLDP. Harga 5 mangkok bakso dan 4 gelas jus jeruk di rumah makan sedap adalah 50.000. Oke, sampai sini kita langsung cut dan kita akan rubah ke bentuk model matematika. Bakso anggaplah B dan jeruk anggaplah J. Jadi 5 bakso itu diartikan 5B, 4 jeruk kita artikan 4C. Nah, harganya 50.000. Kita tulis tanpa 03 dulu ya, jadi 50. Kalimat kedua, harga 2 mangkok bakso ini dan 3 gelas jus jeruk, ini harganya 27.000. Berarti kita ubah modelnya menjadi 2B ditambah 3C sama dengan 27. Oke, nanti yang ditanya berapa harga 3 bakso dan 2 jeruk. Berarti kita cari per satu-satu ya. Kita gunakan SPLDP yang gampang, kita kali atas bawah. Berarti yang bawah ini dikalikan 5, yang atas dikalikan 2. Oke, semuanya ya. Kali 2 atas jadi 10B ditambah 8C sama dengan 100. Terus yang bawah 10B ditambah 15C sama dengan 13 ya, 135. Nah, ini kita eliminasi, 10B-nya habis. 8C kurang 15C jadi min 7C. Sama dengan min 35. Berarti C-nya min 35 dibagi min 7. Dapat 5. Oke, sekarang kita mencari B. Mensubstitusi saja ke sini persamaan 1. 5B tambah 4C sama dengan 50. Ganti J-nya 5. Berarti 5B ditambah 4 kali 5 sama dengan 50. 5B tambah 20 sama dengan 50. 5B sama dengan 50 kurang 20, 30 ya. Berarti B 30 dibagi 5 dapat 6. Berarti B-nya 6, J-nya 5. Oke, yang ditanya akhir adalah berapa harga 2 mangkok bakso.
2 mangkok bakso, berarti 2B dan 2 jeruk. Sorry, 3 mangkok bakso ya, maaf, 3 mangkok bakso dan 2 jeruk. Berarti 3B 3 kali 6 tambah 2J 2 kali 5. 18 ditambah 10 itu 28. Kita tinggal tambahkan nolnya 3 yang di awal tadi. Oke, jawabannya 28.000, opsi B ya. Soal nomor 10, fungsi linear. Jadi ada fungsi f dinyatakan dengan rumus fungsi ini, fx sama dengan 2x tambah 5. Lalu jika fa 13 berapa nilai a? Jadi di sini awalnya x, maka ke kanan juga x. Kalau diganti huruf x-nya jadi a, maka si rumus fungsi juga jadi mengikuti 2a tambah 5 ya. Oke, ini hanya menggunakan variabel saja. Nah, fa itu 13, berarti di sini 13 sebagai fa sama dengan 2a tambah 5. Nah, tinggal kita kelompokin konstanta di kiri, jadi 5-nya min 5, lalu di kanan 2a. 8 sama dengan 2a, artinya a 8 dibagi 2. A-nya dapat 4, jawabannya opsi C. Soal nomor 11 tentang materi teorema Pythagoras. Nah, di sini ada pasangan tigaan atau triple yang bukan katanya ya, bukan triple Pythagoras. 3, 4, 5 iya betul. Lalu 12, 16, 20 itu betul. 8, 15, 17 itu betul. Nah, bagaimana cara menentukannya? Perhatikan aja dari 3 angka ini, di mana kalau ada angka yang paling besar, ini kita sebut sisi miring atau SM. Nah, pembuktiannya sisi miring kuadrat itu adalah jumlah kuadrat sisi lainnya. Kita uji yang opsi B, apakah 15 kuadrat itu jumlah kuadrat dari 12 ditambah 8. Nah, kita uji kalau dia tidak sama berarti bukan triple gitu ya. 225, ini 144 ditambah 64. 225, ini dapat 208. Jadi ini jelas tidak sama, kita buat tandanya seperti ini. Nah, karena tidak sama, dia bukan triple Pythagoras. Jadi jawabannya opsi C ya. Soal nomor 12, ini tentang garis dan sudut. Nah, oke, perhatikan ini ada sudut BAC. Yang ditanya, BAC itu Y tambah 20. Oke, berarti pemahaman kita sekarang cari berapa besar sudut B di sini. Karena di sini B dengan 120 berpelurus, maka sudut B itu dapat dicari dengan sisanya atau pelurusnya ya. Ini 180 derajat dikurangi 120 derajat, yaitu 60 derajat. Nah, di sini kita tahu angkanya, sehingga kita ambil teori segitiga, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu harus 180 derajat ya. Oke. Sampai di sini bisa ya, paham ya? Nah, sekarang sudut A itu diwakili dengan aljabar, Y tambah 20 derajat, sudut B tadi 60 derajat, sudut C 2Y tambah 10 derajat. Nah, oke, kita susun persamaan ini, Y dan 2Y kita tambahkan, jadi 3Y, 20 tambah 60, 80, tambah 10, berarti 90 derajat. Oke, sudah rapi, tinggal kita kelompokin lagi, 90-nya pindahin ke kanan ya. Jadi 180 derajat dikurangi 90 derajat. 3Y sama dengan 90 derajat, Y-nya 90 derajat dibagi 3, yaitu 30 derajat. Nah, karena yang ditanya adalah BAC, ini tadi sudut BAC diwakili aljabarnya, Y tambah 20 derajat, jadinya 30 derajat tambah 20 derajat, 50 derajat. Jawabannya opsi B. Soal nomor 13, nah di sini tentang membaca grafik pada data ini ya. Ini katanya kenaikan penjualan terbesar terjadi pada hari apa? Ya, kita perhatikan saja datanya, grafik yang paling besar di sini dari Rabu ke Kamis. Ini 300, lalu di sini 150. Nah, selisihnya adalah 150 ya. Jadi terjadi pada hari Kamis dengan selisih 150. Oke, ini jelas ya, jawabannya opsi C. Soal nomor 14 materinya statistika. Jadi di sini ada data dalam tabel nilai matematika kelas 9A.
banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata. Artinya kita cari dulu rata-ratanya, ini berarti jumlah data, ya, lalu dibagi dengan banyak data. Oke, sekarang jumlah data itu dari nilai dikali frekuensi. Kita susun di sini aja ya, ini 12, 5, 42, 42, 32, 27, 10. Nah, ini kalau jumlah datanya ini kita tambah-tambahkan, ini dapat hasilnya 170 ya. Nah, banyak data dari sini frekuensinya. Kita tambahin jumlah semua ini, itu dapat 25. Sehingga 170 dibagi 25, yaitu 6,8. Artinya rata-ratanya 6,8. Nilai 6,8. Ini 6, ini 7. Artinya di atas 6,8 itu mulai dari 7, nilai 8, nilai 9, nilai 10. Nah, ada berapa? Ini kita jumlahkan yang di checklist. Jadi 6 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 1. Ada 14 siswa atau orang ya. Jawabannya opsi B. Soal nomor 15, materinya peluang. Nah, peluang muncul semua gambar pada pelemparan 2 buah koin. Jadi kalau maksudnya 2 buah koin, ini kita buat susun dulu. Ada koin pertama, permukaan angka, dan permukaan gambar. Koin kedua, ini kita susun seperti ini. Ada angka gambar, angka gambar. Nah, kita pakai font faktor, kita tinggal sambungin aja. Seperti ini, maka kemungkinan bisa munculnya angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Nah, yang dimaksud semua gambar, tidak boleh ada angkanya. Berarti hanya ini kan? Ya, ada berapa? Ada 1 dari total semua titik sampelnya 4. Jadi peluangnya 1/4. Bisa diterima ya? Jawabannya opsi A. Soal nomor 16 tentang materi segi 4. Nah, jadi kita lihat ada 2 bangun, ini persegi panjang, lalu di atasnya segitiga siku-siku. Keliling yang ditanya ya, berarti keliling itu panjang AB, ditambah panjang BC, ditambah panjang CD, ditambah panjang DE, ditambah panjang EA. EA dan BC ini sejajar sama ukurannya, juga panjangnya, berarti ini 10 cm. Nah, sekarang yang belum ada panjang ED, AB itu juga sama dengan EC. Di sini kita tulis 15. Nah, maka panjang ED bisa kita gunakan Pythagoras ya. ED sama dengan akar dari 15 kuadrat ya dikurang 9 kuadrat. Berarti 225 dikurang 81. Hasilnya 144 ya. Akar 144 itu 12. Jadi kelilingnya dari ABCDE 15 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 12 dan ditambah 10. Nah, ini kita hitung. Ini 25 ditambah 21 ditambah 10. Berarti 46 ditambah 10 dapat 56. Nah, kelilingnya 56 cm. Opsi A ya. Soal nomor 17 tentang kesebangunan. Jadi di sini ada sebuah segitiga, lalu dengan ukuran BD 8 dan AD 32. Yang ditanya panjang CD. Panjang CD di sini. Ini bisa kita langsung gunakan cara cepat aja. Panjang CD itu adalah hasil perkalian akar ini. BD dikali DA. Gitu ya. Jadi BD dikali DA. Kita masukkan BD-nya adalah 8 dikali DA-nya 32. Jadi akar dari 256 yaitu 16. Jawabannya 16 cm. Opsi A. Soal nomor 18 tentang kesebangunan. Jadi di sini ada ceritanya pohon, lalu di sini ada titik lagi, dan yang warna hitam ini adalah air sungai. Nah, jadi Farah ini mau tahu berapa lebar sungai ini atau yang di garis merah ini.
Dia bantu dengan menancapkan ada 4 titik A, B, C, D. Nah, sekarang karena kita lihat ini sketsanya adalah kesebangunan, ini perlu kita tambahkan titik baru, misalkan titik E. Jadi kita buat ada 2 segitiga konsep kesebangunan ini, berarti yang paling besar itu A, B, E. Yang paling kecil ini D, C, E. Di sini ada D ya, di antara AE, ini kita tulis D, ukuran AD 4. Oke, di sini tadi 12, ini 9 dalam meter semua ya. Jadi sekarang tinggal kita perbandingan aja, berarti AB dibanding dengan DC, itu sama dengan AE dibanding dengan ED. Oke, bisa ya? Berarti AB-nya 12/9 sama dengan AE itu berarti AD ditambah DE ya, AD ditambah DE atau 4 ditambah DE per ED-nya itu adalah yang ditanya ya atau DE ya. Nah, sekarang ini boleh kita bagi, dibagi 3 dapat 4, dibagi 3 dapat 3. 4 dikali DE itu 4 DE. 3 kali 4 itu 12, 3 kali DE berarti 3 DE. Oke, jadi 4 DE kurangi 3 DE yaitu 1 DE atau DE. Tinggal di kanannya sisa 12. Jadi panjang lebar sungainya 12 meter. Jawabannya opsi A. Soal nomor 19, materinya kesebangunan. Nah, ini ada foto dengan berukuran tinggi 80, 60 ya. Panjang lebarnya maksudnya ya. Nah, lalu ditempel pada sebuah karton, lalu di sebuah ditempel di karton ya, ada sisa di kiri, kanan, dan atas. Itu 3 cm. Jika foto dan karton sebangun, sisa karton di bawahnya berapa? Nah, kita gunakan rumus cepat dari soal ini. 2 dikali P per L min 1 dikalikan sisanya. Berarti ini 2 kalikan 80 per 60 dikurangi 1 kali sisanya 3. Ini bisa kita bagi dengan 20 dapat 4, dapat 3 ya. Jadi 2 kali 4, 8 per 3 dikurang 1 dikali sisanya yaitu 3. 8 per 3 kurangi 1 itu sama dengan 5 per 3. Lalu kalikan 3, ini boleh coret, sisanya berarti 5 yang di bagian bawah foto. Jawabannya opsi B. Soal nomor 20, materinya BRSL ya. Jadi yang ditanya volume sebuah bola yang diketahui diameter 10 cm, pi-nya harus 3,14. Kalau diameter 10, jari-jarinya adalah 5 ya. Kita masukkan ke rumus volume bola yaitu 4 per 3 pi kalikan R pangkat 3. Berarti 4 per 3 kalikan 3,14 kalikan 5 pangkat 3. 4 per 3 dikali 3,14 dikali 125. Nah, ini sudah melewati proses hitung, dapat 523,33 ya. Harus lebih teliti dalam hitung-hitungnya. Jawabannya opsi A. Soal nomor 21, materinya BRSL ya. Luas setengah bola pejal atau padat yang jari-jarinya 5. Setengah bola padat atau pejal itu rumusnya 3 kali pi R kuadrat ya. Jadi kita tinggal masukkan aja datanya. Ini pasti pi-nya 3,14. Nah, ini setelah dihitung berarti dapat 3 kali 3,14 dikali 25 ya. Dapat 235,5 cm persegi. Jawabannya opsi C. Soal nomor 22, materinya BRSL, perbandingan volume dari 2 buah bola yang jari-jarinya masing-masing 8 dan 12. Jadi volume 1 banding volume 2. Ini volume bola sama bunyinya ya, 4 per 3 pi R pangkat 3. Ini juga 4 per 3 pi R pangkat 3.
Karena di sini ada 1 dan 2, kita tulis juga di R-nya. 4/3 dan 4/3 ini karena perbandingan pasti sudah dicoret habis ya, pi-nya juga sama. Jadi tinggal R1/3, R2/3. R1 yang 8. Berarti 8/3, kita menyusun seperti ini penulisannya. Lalu R2 itu 12. 12/3 kita susun seperti ini. Kita bandingkan yang kiri sama yang kiri, 8 dan 12 kalau dibagi 4 itu dapat 2, dibagi 4 dapat 3. Maka seterusnya seperti ini ya. Kita hitung sama. Jadi 2 kali 2 kali 2 itu 8, banding 3 kali 3 kali 3 itu 27. Jadi perbandingannya 8/27 ya. Soal nomor 23, ini tentang transformasi geometri. Jadi tentukan bayangan titik A jika digeser oleh T atau translasi min 3,9. Jadi A dari 3,-4 ditranslasi dengan min 3,9 menghasilkan A aksen. Ini berarti 3 ditambah min 3, lalu koma, min 4 ditambah 9. Oke, kita susun berarti A aksen, 3 tambah min 3 itu 0, min 4 tambah 9 itu 5. Jadi 0,5. Jawabannya opsi B. Soal nomor 24, materinya transformasi geometri ya. Ada titik U di min 4,8, lalu ditranslasi, ya digeser sejauh 2, min 2. Maka dari hasil ini kita dapat U aksen atau bayangan dari U. Min 4 ditambah 2, lalu koma, 8 ditambah min 2. Berarti U aksen ini dapat min 4 tambah 2 itu min 2 ya. 8 tambah min 2 itu 6, berarti min 2,6. Nah, dilanjutkan hasil tadi didilatasi dengan pusat O skala min setengah. Oh, berarti dilanjutkan dilatasi di pusat O min setengah ya. Ini artinya X dan Y-nya dikalikan setengah. Jadi U double aksen itu dapat min 2 kali setengah. Itu sama dengan min 1. 6 dikali setengah, 3. Jadi min 1,3. Opsi C. Soal nomor 25, soal terakhir ya. Materinya transformasi geometri. Refleksi dari M 2,1 ke M aksen 2,5 ini hasil pencerminan apa? Oke, perhatikan di sini awalnya 2,1 lalu menjadi M aksen 2,5. Berarti yang berubah dari X dan Y ini adalah Y-nya. 1 berubah menjadi 5 ya gitu kan? Artinya ini pencerminan Y terhadap H. Rumusnya apa? X, 2H min Y. Ini kan rumusnya ya. Masih ingat ini ya. Jadi kita masukkan. Sekarang tinggal konstan di sini aja ya. 1 itu Y-nya ya. Y-nya itu 1. Berarti 2 kali H dikurang 1 itu sama dengan 5. Nah gitu ya. Berarti 2H sama dengan 5. Ini tambah 1. 2H sama dengan 6 atau hanya 6 dibagi 2, 3. Jadi jawabannya opsi C. Oke, sekian untuk pembahasan latihan ujian sekolah tahun 2025 sebanyak 25 soal. Semoga bisa menerima dan memahami soal yang sudah dijelaskan Pak Wandri. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam matematika.